Saudaraku rahimakumullah, saya ingin berkisah tentang kisah-kisah yang berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelumnya saya ingin memuji kepada Allah dengan segala puji hanya milik Allah. Kita memuji, minta pertolongan dan memohon ampunan hanya kepada Allah. Kita mohon perlindungan hanya kepada Allah dari kejahatan jiwa kita dan keburukan amal kita. Barang siapa mendapat petunjuk dari Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saudaraku rahimakumullah, mari kita ingat pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 102. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 102 ini, hendaklah kita mentaatinya, kita menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, mengapa saya berkisah tentang beberapa kisah-kisah yang akan saya sampaikan berdasarkan hadis? Tentu ini adalah bahwa Al-Quran itu pun kebanyakan berkisah, bercerita tentang zaman, tentang orang-orang terdahulu yang Allah ceritakan kepada kita untuk menambahkan keimanan, untuk menambah ketakwaan. Hal ini juga sejalan dengan surat Al-A'raf ayat 176. Allah berfirman, "Faqsusil qasoso la'allahum yatafakkarun." Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Allah juga berfirman di dalam surat Yusuf ayat 111 yang firmannya, "Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab makana hadisai yuftaro." Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Saudaraku rahimakumullah, di dalam surat Hud ayat 120 Allah berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak." Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Saudaraku rahimakumullah, di dalam kisah yang pertama kali ini saya ingin sampaikan bahwa ada ahli taat dan ahli maksiat. Ada dua orang, yang satu ahli taat, yang satu adalah ahli maksiat. Saya ingin sampaikan bahwa cerita ini berdasarkan kitab yang saya miliki. Tentu saya tidak ingin berkisah di luar ini karena yang saya kisahkan adalah berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Ahli taat dan ahli maksiat diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada zaman Bani Israel dahulu hidup dua orang laki-laki yang berbeda karakternya. Yang satu suka berbuat dosa dan yang lainnya rajin beribadah. Setiap kali orang yang ahli ibadah ini
melihat temannya berbuat dosa, ia menyarankan untuk berhenti dari perbuatan dosanya. Satu kali orang yang ahli ibadah itu berkata lagi, "Berhentilah saudaraku berbuat dosa." Dia menjawab, "Jangan pedulikan aku, terserah Allah akan memperlakukan aku bagaimana. Memangnya engkau diutus Allah untuk mengawasi apa yang aku lakukan?" Laki-laki ahli ibadah itu menjawab, "Demi Allah, dosamu tidak akan diampuni olehnya, atau kamu tidak mungkin dimasukkan ke dalam surga." Saya ulang ucapan ahli ibadah, "Demi Allah, dosamu tidak akan diampuni oleh Allah, atau kamu tidak mungkin dimasukkan ke dalam surga." Kemudian saudaraku rahimakumullah, Allah mencabut nyawa kedua orang itu dan mengumpulkan keduanya di hadapan Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada laki-laki ahli ibadah, "Apakah kamu lebih mengetahui daripada aku? Ataukah kamu dapat merubah apa yang telah berada dalam kuasaan tanganku?" Kemudian kepada ahli maksiat Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam surga berkat rahmatku." Sementara kepada ahli ibadah dikatakan, "Masuklah orang itu ke neraka." Saudaraku rahimakumullah, pelajaran yang dapat dipetik adalah satu, anjuran untuk senantiasa beramal ma'ruf dan nahi mungkar. Yang kedua, hendaklah seorang segera berhenti dari kemungkaran dan berlepas diri dari saat diingatkan dan dilarang, dan hendaknya tidak meneruskan dosa itu dengan keras kepala dan sombong. Learning point yang ketiga, larangan berputus asa dari ampunan Allah yang Maha Penyayang. Yang keempat, beratnya sanksi mengucapkan sesuatu atas nama Allah tanpa didasari ilmu, seperti yang tadi diucapkan oleh ahli ibadah. Demi Allah, ini letak kesalahan ahli ibadah. Dia mengatakan, "Demi Allah, dosamu tidak akan diampuni olehnya, atau kamu tidak mungkin dimasukkan ke dalam surga Allah." Sepertinya dia mengklaim dirinya adalah yang maha kuasa. Saudaraku rahimakumullah, yang kelima poin yang bisa kami dapatkan, luasnya rahmat Allah Rabb seluruh alam. Yang keenam, seseorang yang memastikan orang lain masuk surga atau masuk neraka, berarti ia telah mengakui memiliki sifat ketuhanan. Yang ketujuh, celaan kepada seseorang yang mengklaim dirinya sendiri sebagai hakim kebenaran. Wallahu a'lam bishawab.